Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah membahas 3 prinsip dari 12 prinsip animasi dasar, yaitu timing spacing, lalu ada prinsip is in is out, dan ada prinsip arch. Nah, hari ini kita akan meneruskan 2 prinsip selanjutnya, yaitu prinsip strike ahead and pose to pose, lalu ada prinsip scratch and stretch, dan juga kita akan membahas tentang laws in cartoon. Kita akan flashback sedikit mengenai 3 prinsip animasi dasar yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama timing and spacing. Timing and spacing, kalau kita bicara prinsip yang pertama ini, bisa kita katakan bahwa timing and spacing ini adalah elemen yang penting dalam sebuah animasi. Timing sendiri adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari satu pose ke pose yang lain, atau bisa juga kita katakan bahwa timing adalah berapa jumlah frame yang dibutuhkan sebuah objek dalam melakukan suatu aksi. Jadi misalkan saat orang berjalan, atau ilustrasi yang di slide ini misalkan bouncing ball, berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola ini memantul dari atas jatuh ke bawah, lalu terpantul, lalu ke atas lagi, terpantul lagi, sampai si bola ini diam atau berada dalam keadaan inersia. Itu yang disebut dengan timing. Nah, dengan mengatur timing dan spacing, maka kita bisa membuat gerakan animasi ini terlihat lebih lambat ataupun terlihat lebih cepat. Pada ilustrasi selanjutnya, kita bisa lihat ada 2 objek yang memiliki treatment yang sama, yaitu jatuh dari atas ke bawah, yaitu ada bulu dan ada beban 1 ton. Nah, di sini kita bisa memberikan aksi yang berbeda dengan mengatur timingnya. Saat 2 objek ini dijatuhkan dari atas ke bawah, karena perbedaan massa dan sifat khas dari masing-masing objek, maka kedua objek ini akan mengalami percepatan yang berbeda pada saat mereka tertarik gaya gravitasi. Jadi bulu secara natural dia akan jatuh lebih lambat dibandingkan dengan beban 1 ton. Nah, oleh karena itu untuk menghasilkan ilusi bahwa bulu jatuh lebih lambat dan beban 1 ton itu jatuh lebih cepat, maka kita bisa membuat atau menggambar frame to frame-nya dengan jarak yang lebih pendek pada bulu, sehingga nanti yang dihasilkan bulu akan jatuh lebih lambat. Sedangkan pada beban 1 ton, untuk menghasilkan aksi bahwa beban itu jatuh dengan cepat, maka jarak antara gambar satu dengan gambar selanjutnya atau frame by frame itu memiliki jarak yang semakin besar atau semakin jauh. 2 treatment ini bisa kita lakukan untuk menghasilkan ilusi animasi yang lebih lambat ataupun lebih cepat. Selanjutnya pada prinsip is in is out, kita bisa lihat pada contoh bouncing ball. Saat bola tertarik gravitasi dan kemudian menembus lantai, maka bola akan mengalami percepatan atau slow out. Nah, sedangkan saat bola itu mendekati titik puncak, maka dia akan mengalami slow in atau melambat. Nah, prinsip ini juga berhubungan dengan prinsip sebelumnya, yaitu spacing, di mana jika kita ingin memberikan efek cepat atau lambat, maka kita akan mengatur gambar-gambar pada kedekatan dari frame satu ke frame yang lainnya. Jadi saat dia mengalami slow out atau is out, maka gambar satu, kalau kita bisa lihat di gambar bouncing ball ini, di frame 1 dan frame 2 dia mengalami percepatan, maka jarak atau space antara gambar 1 dan gambar 2 jauh. Sedangkan saat bola mencapai titik puncak atau di posisi nomor 6, maka kalian bisa lihat antara bola di frame 4, 5, 6, 7, 8, mereka space-nya lebih dekat, lebih rapat. Efek yang muncul adalah slow in atau melambat. Inti dari prinsip is in is out atau slow in slow out bahwa objek tidak akan memiliki kecepatan yang konstan saat bergerak. Pasti sebuah objek itu akan mengalami yang namanya percepatan dan juga yang namanya perlambatan.
Nah, kalau kita mengaplikasikan prinsip is in is out menggunakan software, tidak dengan tradisional ya. Bisa juga misalkan dengan Adobe After Effects, Animate, Flash, atau yang lain-lain. Nah, di sana ada fitur yang namanya is in is out. Berbentuk kurva yang bisa kita atur, kurvanya nanti akan berpengaruh pada kecepatannya. Selanjutnya prinsip arch. Nah, di sini kita bisa lihat contoh arch ini pada gerakan ayunan tangan, lengan, bahu saat berjalan. Saat berayun, tangan, lengan, bahu ini membentuk sebuah jalur kurva. Selain itu juga misalkan saat sebuah karakter ini melakukan gerakan melempar, maka tangannya akan membentuk sebuah kurva. Nah, dengan mengaplikasikan arch dalam sebuah animasi, maka gerakan yang terjadi akan lebih natural dan terasa lebih organik. Nah, semakin natural dan organik sebuah animasi, maka hasilnya akan semakin baik. Ada sebuah quote dari Walt Disney yang terkenal, yaitu in order to do the fantastic, we must first understand the real. Yang dimaksud Walt Disney di sini adalah bagaimana kita membuat animasi yang fantastik. Pertama kali yang harus kita sadari dulu, kita pahami dulu, yaitu adalah bagaimana kejadian yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Jadi misalkan kita mau membuat animasi bola basket yang kita pantulkan dari atas, atau misalkan kita mau bikin animasi buku yang jatuh dari meja. Nah, untuk mendapatkan animasi yang fantastik, kita harus memahami dulu bagaimana saat buku itu jatuh, gerakannya seperti apa, kurva yang terjadi seperti apa, kecepatannya seperti apa, timingnya seperti apa, terus bagaimana saat dia tertumbuk lantai, apa, timingnya seperti apa, terus bagaimana saat dia tertumbuk lantai. Itu semua harus kita pahami untuk membuat animasi yang fantastik. Jadi kita tidak hanya cukup untuk membayangkan aja atau mengira-ngira, oh kira-kira secepat ini jatuhnya, kira-kira nanti bentuknya seperti ini, kurva yang dihasilkan. Nah, kita harus punya referensi. Misalkan kita tidak bisa membuat sendiri, ya kita cari referensi yang mendekati apa yang mau kita buat. Bisa dari banyak sumber ya, video-video yang ada kira-kira cocok, kita bisa jadikan dia referensi. Hal ini juga dipraktekkan oleh Walt Disney, jadi seorang animator di Disney dalam membuat kartunnya Goofy. Dia saat membuat animasi atau membuat Goofy berekspresi, dia biasanya menggunakan cermin untuk mengobservasi. Misalkan Goofy saat kaget itu ekspresinya seperti apa, matanya seperti apa, gerakan hidungnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi hasil observasi animator saat bercermin, dia menggunakan ekspresi kagetnya untuk diaplikasikan ke ekspresi karakter Goofy. Ada beberapa pengetahuan atau hukum sains yang perlu kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di realnya. Jadi misalkan saat kita mau membuat dua bola yang sama-sama jatuh dengan bola yang berbeda massa, yang satu bebannya berat, yang satu bebannya ringan. Nah, selain melakukan observasi, kita harus memiliki pengetahuan basic untuk memahami kapan kita memberikan squeeze dan stretch, kapan kita harus memberikan timingnya pas, spacingnya pas. Nah, oleh karena itu, pada bahasan selanjutnya kita akan bahas yang namanya laws in cartoon atau hukum-hukum pada kartun atau animasi. Di sini kita akan bahas sedikit tentang sains fisika, mulai dari hukum Newton 1, 2, dan 3, lalu kita akan bahas sedikit tentang gaya gravitasi, lalu ada juga yang namanya 4A level gerakan animasi, dan yang terakhir kita akan bahas tentang kartun fisik. Nah, dengan memahami sains basic lah ya, kita bisa membuat animasi yang lebih smooth, lebih organik, lebih realistis. Bagaimana gerakan orang saat melompat, jadi squeeze dan stage-nya pas. Dengan massa yang berbeda kita bisa menentukan, oh objek ini kita beri squeeze and stretch, oh objek ini tidak perlu. Oh saat dia jatuh, berarti kurva yang terbentuk seperti apa, dan seterusnya.
Tapi sebenarnya bukan juga kita harus patuh 100% terhadap sains saat kita membuat animasi. Karena ini bukan pelajaran berhitung 1 tambah 2 sama dengan 3, kan seperti itu. Kadang kita harus memodifikasi sains tersebut sesuai kebutuhan ide cipta kita. Aliran animasi yang mau kita buat itu seperti apa. Jadi ada beberapa aliran animasi yang berkembang, misalkan seperti animasi naturalistik, animasi slapstick, dan sebagainya. Jadi aliran yang mau kita gunakan tuh seperti apa, itu akan mempengaruhi seberapa kita patuh terhadap sains dalam membuat animasi kita. Ada quote yang terkenal juga, yaitu animation follows the laws of physics unless it is funnier otherwise. Jadi maksudnya adalah animasi mengikuti hukum fisika kecuali bisa membuat lebih lucu. Nah, nanti maksudnya seperti apa kita akan bahas di slide selanjutnya. Sains pertama yang akan kita bahas adalah hukum Newton 1 atau yang disebut juga dengan inersia. Apa itu inersia? Inersia itu adalah di mana setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Inti dari hukum Newton 1 ini adalah bahwa setiap benda akan tetap diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Jika suatu objek diam, maka akan tetap diam, akan tetap seperti itu sampai adanya kekuatan eksternal yang mempengaruhi objek tersebut dan kemudian objek tersebut akan bergerak. Nah, setelah objek itu bergerak, maka objek tersebut akan tetap bergerak dalam garis lurus sampai saat itu ia ditindaklanjuti oleh kekuatan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau arahnya. Nah, misalkan seperti ini. Seseorang sedang naik bus, dia itu duduk. Tiba-tiba bisnya ngerem dadak. Nah, otomatis karena posisi sebelumnya dia duduk dan tiba-tiba ada rem dadak, tubuh dari orang tersebut akan terdorong ke depan. Setelah terdorong ke depan, dia akan berusaha kembali ke posisi semula, yaitu posisi duduk. Nah, pada contoh ini, bunyi Newton 1 yaitu setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya, yang muncul pada saat tubuh kita diberikan gaya dari bus yang melaju. Tubuh kita ini saat posisi duduk, dia itu akan tetap bergerak dalam garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bunyi Newton 1 bahwa setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya ini muncul pada saat bus ngerem mendadak, lalu tubuh kita ini berusaha kembali ke posisi semula, yaitu posisi badan kita ini menuju ke keadaan inersia atau keadaan mempertahankan kedudukan yang semula. Jadi itu inti dari hukum Newton 1 atau yang disebut dengan inersia. Selanjutnya, hukum Newton 2 atau yang disebut dengan hukum gerak atau law of motion. Penerapan dari hukum Newton kedua ini dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak. Kalau sebelumnya di hukum Newton 1 itu kita juga bahas posisi atau saat benda dalam keadaan diam seperti apa. Dia akan tetap diam sampai ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, sedangkan kalau kita membahas tentang hukum Newton 2 berarti kita membahas benda dalam keadaan bergerak. Massa benda atau gaya yang diberikan pada benda yang akan diperhatikan. Jadi dua poin atau dua elemen ini menjadi elemen yang penting dalam menentukan pergerakan sebuah benda. Nah, hukum Newton kedua ini berbunyi bahwa semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin inersia yang dimiliki benda, dan akibatnya semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan objek. Di ilustrasi ini misalkan ada seekor anjing, dia menarik mobil, maka mobil tersebut akan mulai bergerak karena ditarik oleh anjing tersebut. Jadi semakin kuat si anjing itu menarik mobil, maka si mobil itu akan juga semakin cepat gerakannya. Nah, hal ini yang sesuai dengan bunyi semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Semakin besar gaya yang diberikan anjing untuk menarik mobil, maka semakin besar juga percepatan atau kecepatan mobil itu bergerak. Nah, lalu misalkan bebannya diganti, yang sebelumnya mobil diganti menjadi
yang lebih berat. Misalkan di sini yang lebih berat itu kuda, lebih berat dari mobil. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang pasti semakin berat saat si anjing itu harus menarik si kuda ini. Bebannya juga karena semakin berat. Maka ini sesuai dengan bunyi Newton 2 bahwa semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Dibandingkan mobil, maka gerakan yang dihasilkan kuda saat ditarik si anjing ini maka lebih kecil dibandingkan mobil yang bebannya lebih rendah. Nah, pada slide ini semakin keras menendang bola, maka semakin jauh dan cepat bola terlempar. Jika kita membandingkan objek yang ditendang, di mana objek-objek itu memiliki berat yang berbeda, misalkan ada balon, ada bola basket dan bola bowling yang sama-sama kita tendang, maka balon membutuhkan gaya tendang yang lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan bola basket dan juga bola bowling. Jadi saat objek bergerak, maka objek tersebut akan memiliki yang namanya momentum. Jadi momentum itu istilah lainnya adalah jadi kekuatan gerak. Itu yang disebut dengan momentum. Nah, hal ini setara dengan massa atau berat dan kecepatan pergerakannya. Jadi semakin banyak momentum yang dimiliki suatu benda, maka semakin jauh ia akan berjalan. Dan semakin besar gaya berlawanan yang diperlukan untuk membuat benda itu berhenti atau diam. Jadi prinsip ini juga tercermin dalam prinsip timing, di mana sebuah objek yang ringan dapat mencapai atau berjalan jauh lebih cepat daripada objek yang berat, karena objek yang berat ini harus mengatasi inersia yang jauh lebih besar. Karena semakin besar bebannya, maka semakin kecil percepatannya. Selanjutnya, hukum Newton yang ketiga, atau yang disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Jadi yang dimaksud dengan gaya aksi dan reaksi adalah bahwa benda yang kita berikan gaya akan menimbulkan reaksi terhadap kita dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi misalkan kita itu lagi memukul tangan kita ke dinding. Semakin keras kita pukul, maka semakin besar sakit yang kita rasakan. Contoh lain dari hukum Newton ketiga ini, misalkan saat kalian itu mendayung sebuah perahu. Nah, saat kita menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu yang kita kendarai itu akan maju ke depan. Jadi, aksi dan reaksinya itu besarnya sama, tapi berlawanan. Gaya aksinya itu kita berikan melalui dayung atau mendayung, sedangkan gaya reaksinya itu adalah perahu bergerak ke depan. Jadi itu adalah contoh dari hukum Newton 3. Contoh lainnya lagi, misalkan peristiwa roket yang terbang ke atas. Jadi gaya aksinya itu adalah gas yang mendorong roket bergerak ke atas, sedangkan gaya reaksinya itu ya roket terdorong ke atas. Jadi gas-gas panas yang bergerak keluar dari belakang roket ini yang menciptakan momentum atau kekuatan gerak roket terbang ke atas. Nah, contoh yang lain, misalkan sebuah meriam menembakkan pelurunya, maka gaya aksinya adalah peluru akan mendorong meriam ke belakang. Jadi gaya reaksinya meriam yang mendorong peluru ke depan. Jadi gayanya ini, aksi dan reaksi ini besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Momentum atau disebut juga dengan kekuatan gerak yang dimiliki setiap benda itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan si benda itu sendiri. Jadi ketika massa dikalikan kecepatan benda, maka muncullah momentum atau kekuatan gerak. Jadi semakin berat beban, maka semakin besar inersianya. More weight sama dengan more inersia. Jadi semakin besar inersianya, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mengerahkan benda tersebut. Semakin berat benda, maka semakin besar momentumnya. Semakin besar momentumnya, maka semakin membutuhkan gaya yang besar untuk menghentikan benda tersebut. Misalkan, kasusnya ini ada sebuah balon. Semakin berat benda, maka semakin besar inersianya. Semakin besar inersianya, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, di kasus balon ini, misalkan untuk menggerakkan balon, karena balon ini ringan, maka gaya yang dibutuhkan juga kecil. Tidak berbeda kalau misalkan kita mau menggerakkan bola bowling. Bola bowling itu berat, maka gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan bola bowling akan lebih besar dibandingkan
gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan balon. Nah, benda yang berat ini akan mempengaruhi inersianya. Jadi balon yang ringan itu berbanding lurus dengan inersianya yang juga kecil. Gaya yang sedikit, misalkan kita meniup balon saja, maka balon akan langsung bergerak dan meninggalkan inersianya. Ini tidak akan berlaku apabila kita menerapkan pada bola yang lebih berat, karena inersianya otomatis juga semakin berat. Misalkan kita meniup bola bowling, ya sampai kiamat pun juga bola bowlingnya nggak akan bergerak dan nggak akan meninggalkan inersianya. Butuh gaya yang lebih besar dari sekedar meniup. Misalkan seperti menendang, mendorong. Nah, mungkin dengan gaya yang lebih besar seperti itu, maka bola bowling akan bergerak dan meninggalkan inersianya. Semakin berat benda, maka semakin besar momentumnya. Semakin besar momentumnya, semakin membutuhkan gaya yang besar untuk menghentikan benda tersebut. Nah, karena berat balon ini dikategorikan ringan, maka momentum yang dimilikinya juga ringan, atau kekuatan geraknya juga ringan. Sehingga gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan balon juga kecil. Jadi saat balon itu melayang di udara karena tiupan tadi, sesaat setelah dia ditiup, dia langsung melayang tinggi dengan cepat. Tapi karena kekuatan geraknya itu kecil atau momentumnya kecil, maka ya dalam waktu sekejap juga momentumnya habis. Nah, saat momentumnya habis, balon akan berhenti melayang dan kemudian dia akan ditarik gaya gravitasi dan kemudian dia akan jatuh secara perlahan. Nah, kalau kita berbicara hukum atau gaya gravitasi, maka kita akan teringat pada pengamatan Newton yang sangat terkenal, yaitu saat buah apel jatuh dari pohon dan mengenai kepala Newton. Nah, dari sini ada ilustrasi bola dilemparkan ke udara secara vertikal. Saat bola meninggalkan keadaan inersia, bola akan mengalami percepatan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi saat bola itu meninggalkan keadaan, nggak hanya bola, apapun itu. Saat sesuatu benda objek meninggalkan keadaan inersianya, dia akan mengalami yang namanya percepatan atau slow out. Nah, ini prinsip slow out ada di penjelasan sains ini. Jadi saat bola mencapai puncak, dia akan mengalami perlambatan atau slow in. Ini juga penjelasan sainsnya. Nah, tinggi bola yang dicapai ditentukan oleh kekuatan yang dilemparkannya. Jadi gaya gravitasi yang diterapkan pada bola itu melawan kekuatan awal yang diterapkan pada bola. Ini akan menghasilkan bola melambat sampai semua energi awalnya yang diterapkan pada bola itu dikeluarkan. Jadi bola kemudian akan berhenti meskipun untuk sesaat sebelum mulai berakselerasi sesaat bergerak ke bawah lagi. Kemudian ada penjelasan mengenai bagaimana ketinggian bola itu memantul dari posisi dia dijatuhkan. Berdasarkan penjelasan sains bahwa semakin tinggi posisi bola jatuh, maka semakin tinggi juga tinggi pantulan yang dihasilkan. Jadi semua objek itu adalah sumber energi yang tersimpan, dan energi ini bisa dilepaskan dengan beberapa cara. Misalkan saat benda yang jatuh itu dia melepaskan energi mereka. Misalkan saat dia tertumbuk dengan tanah, maka energinya itu dilepaskan dan menjadi energi kinetik, dan akhirnya mereka terpental atau bergerak ke arah lain. Bagaimana energi dalam benda yang jatuh itu dikeluarkan. Jadi ketinggian bola memantul ditentukan oleh ketinggian dari tempat bola itu dijatuhkan. Seperti tadi penjelasan sains di awal, semakin tinggi posisi bola jatuh, maka semakin tinggi juga tinggi pantulannya. Nah, di sini selain Newton, ada tokoh yang bernama Galileo juga melakukan observasi yang sama dan juga menyimpulkan bahwa semua benda ketika jatuh ya juga akan jatuh pada tingkat yang sama. Jadi di Amerika itu pernah ada astronot, dia mendemonstrasikan prinsip yang dinyatakan oleh Galileo ini, bahwa dia itu menjatuhkan dua objek yaitu palu dan bulu untuk menggambarkan prinsip yang sebelumnya tadi. Ternyata saat dia menjatuhkan kedua objek itu dengan tinggi yang sama, ternyata mereka mendarat secara bersama-sama. Tapi di sini perlu dicatat, demo ini dilakukan saat astronot itu lagi di permukaan bulan
Saat mereka kembali ke bumi, lalu melakukan demo yang sama, yaitu menjatuhkan bulu dan palu dari ketinggian yang sama, maka mendaratnya tidak seperti yang terjadi saat di bulan, karena saat di bumi ada efek gesekan yang terjadi pada si objek itu. Gaya gesekan di udara yang menjadi hambatan yang memperlambat turunnya bulu. Selain juga adanya gaya gravitasi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dinamika benda yang dilemparkan itu tidak hanya ditentukan oleh gaya yang diterapkan padanya untuk membuatnya bergerak ke tempat pertama, tapi juga gaya gravitasi. Jadi, dengan adanya kombinasi dari keduanya, yaitu dari gaya gravitasi dan juga gaya yang diterapkan pada objek tersebut, maka akan membentuk sebuah jalur kurva melengkung. Jadi, ini penjelasan untuk prinsip arch. Nah, jadi bagaimana objek itu telah jatuh dari ketinggian lalu memantul dan membentuk sebuah kurva melengkung, ini karena adanya kombinasi dari gaya gravitasi dan gaya yang diterapkan pada objek tersebut. Nah, itu tadi tentang hukum Newton 1, 2, 3 dan juga gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang bernama 4A level gerakan animasi. Atau topik ini diadaptasi dari buku Animation The Mechanics of the Motion karangan Chris Webster. Pada buku ini ada 4 level dalam sebuah gerakan animasi. Jadi yang terendah itu adalah activity. Lalu selanjutnya yang lebih tinggi dari activity ada action, atasnya lagi ada animation, dan yang paling tinggi adalah acting. Jadi ini level-level dalam sebuah animasi. Jadi semakin tinggi ya semakin baik. Nah, dengan memahami fisika, maka seorang animator bisa mencapai level 2 dan 3, yaitu action dan animation. Untuk level tertinggi atau level acting itu tidak dapat dicapai kalau kita atau animator itu belum mencapai level 3 atau animation. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Level 1 atau activity. Di level ini itu level paling rendah dibandingkan ketiga level yang lain. Jadi level ini menggambarkan bentuk gerakan paling dasar. Tidak ada kaitannya dengan alam atau hukum sains yang bekerja. Di sini bisa dikatakan gerakannya itu abstrak. Ya, misalkan ini opening yang sangat terkenal dari film Star Wars, di mana teksnya itu berjalan. Nah, mereka itu berjalan secara independen, tidak terkait dengan objek yang lain. Mereka bergerak dengan dinamika, jadi bisa lambat, bisa cepat, atau medium. Nah, ini masuk ke level 1 atau activity. Selanjutnya ada level 2 atau action atau aksi. Nah, level kedua ini menjelaskan gerakan yang dikaitkan dengan objek tertentu, misalkan objek batu jatuh dari meja. Nah, pada level ini aksi objek tertentu bukan berasal dari motivasi internal objek tersebut. Jadi, objek itu jatuh itu karena ya hukum alam, karena ada gaya gravitasi, berat si objek tersebut, dan akhirnya dia jatuh ke lantai. Jadi bukan karena pengennya si objek itu jatuh, seperti itu. Dan juga setiap objek itu memiliki sifat khas sendiri. Maksudnya objek yang massa atau beratnya lebih berat dan lebih ringan akan mempengaruhi momentum yang berbeda-beda. Jadi kekuatan gerak yang dimiliki juga akan berbeda. Nah, level 3 itu adalah animation atau animasi. Kalau yang sebelumnya gerakan objek bukan berasal dari motivasi internal, tapi mereka itu bergerak karena hukum alam, karena hukum sains yang bekerja di sana. Maka di level animation ini ada motivasi atau ada tujuan yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi misalkan orang berjalan, kucing menggaruk kepalanya, manusia duduk. Saat orang berjalan tuh tidak hanya sains yang bekerja, tapi karena ada motif internal dari orang tersebut, dari karakter tersebut. Karakter itu memang sedang bertujuan berjalan. Nah, jadi di sini hukum fisikanya masih berlaku, tapi ya ada tambahan motivasi internal yang menyebabkan keberagaman jenis gerakan. Level yang keempat atau level yang tertinggi yaitu acting. Di level ini
tidak hanya tunduk pada hukum alam dan motivasi internal, jadi sudah melampaui level 2 dan level 3. Di level acting ini ada yang disebut dengan mood dan persona. Kita sebagai penonton bisa merasakan apa yang karakter itu pikirkan, apa yang karakter itu rasakan, mood apa yang ada dalam si karakter itu. Misalkan di ilustrasi ini, karakternya dalam posisi normal, kemudian si karakter itu kaget dan kemudian panik. Nah, semua gerakan yang dihasilkan karakter itu tidak hanya bergerak sesuai hukum fisika, seperti adanya prinsip is in is out, timing, spacing, arch, anticipation, dan sebagainya pada setiap komponen tubuh karakter, tapi juga ada emosi yang ditampilkan yang ditangkap audiens saat karakter merasa normal, saat merasa kaget, dan juga saat merasa panik. Misalkan dengan ekspresi atau gerakan detail, gerakan-gerakan kecil. Hal-hal ini yang bisa menyampaikan emosi dari karakter itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan level acting. Selanjutnya kita akan bahas topik terakhir dalam Laws in Cartoon, yaitu tentang animation fisik. Istilah ini adalah diperuntukkan untuk hukum fisika yang dikategorikan konyol, yang menggantikan hukum fisika pada normalnya, yang memang bertujuan untuk membuat animasi menjadi lebih lucu dan konyol. Animation physics atau kartun fisik ini sering digunakan di animasi-animasi dari Warner Bros. Studio seperti Looney Tunes, Bunny Bugs, Tasmania, Roadrunners. Ada juga dari studio Metro-Goldwyn-Mayer yang memproduksi animasi seperti Tom and Jerry, Droopy, Bunny Bear. Nah, mereka ini sering menggunakan hukum-hukum jenis ini. Di sini ada 10 hukum cartoon physics atau animation physics. Yang pertama ini seperti hukum Newton 1, di mana objek akan tetap inersia sampai dia dikenai gaya eksternal. Tapi modifikasinya dalam hukum ini si karakter selama dia belum sadar, dia akan tetap berada dalam inersianya. Nah, contohnya di ilustrasi ini cuplikan dari animasi Roadrunner dari Warner Bros, di mana tokoh Coyote, nah itu diseruduk oleh Roadrunner sampai ke pinggir jurang. Nah, Coyote ini baru akan jatuh setelah dia sadar kalau dia ternyata sudah di luar jurang. Lalu yang kedua, karakter entah itu ditembak, digiling, atau jatuh dari atas, karakter tersebut akan absolut dalam momentumnya. Dia akan tetap sehat dan tidak akan terluka, walaupun seperti di ilustrasi dia digiling, badannya itu yang disebut dengan absolut dalam momentumnya, karena dia digiling bang atau saat dia jatuh dari atas, sesaat ada momen karakter itu flat karena tertumbuk di tanah. Nah, lalu yang ketiga, di sini Bugs Bunny terlihat lagi dikejar-kejar Sheriff. Nah, di situ mereka nembus gundukan salju, yang tertinggal itu siluet persis seperti karakter Bugs Bunny dan si Sheriff-nya. Jadi di Laws yang nomor 3 ini, siapapun yang menabrak buah hambatan solid, misalkan dinding, atap, salju, mereka bisa menembus semuanya dan meninggalkan siluet di hambatan solid tersebut. Selanjutnya, law yang ketiga, waktu yang dibutuhkan objek jatuh sama dengan atau bahkan lebih dari karakter saat membutuhkan waktu turun tangga sampai puluhan anak tangga. Nah, ini terlihat di ilustrasi cuplikan animasi Popeye. Nah, selanjutnya law yang kelima, di mana semua prinsip gravitasi akan berkebalikan kalau karakter kaget. Selanjutnya, laws yang keenam, karakter bisa menduplikasi saat kecepatan meningkat. Selanjutnya, laws yang ketujuh, hanya karakter tertentu yang bisa memasuki terowongan yang digambar oleh karakter lain. Ini sering sekali digunakan di animasi-animasi seperti Tom and Jerry dan Roadrunners. Selanjutnya, laws yang ke-8, karakter seperti memiliki pocket yang berisi senjata apa dinamit. Nah, ini sering kita lihat ya. Kalau di ilustrasi ini kan tiba-tiba ada pocket ajaib di atas yang berisi senjata. Kadang juga ada berisi dinamit dan hal-hal yang konyol lainnya. Laws yang ke-9,
karakter seperti memiliki 9 nyawa, jadi bisa dipotong-potong, bisa bolong kepalanya karena ditembak, tapi mereka tidak akan pernah mati. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 ini mirip dengan lalu yang ke-7.